Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang terkenal dalam kegiatan open house di SMP Nur Rahman, dan tentu yang sama-sama kita hormati telah hadir tengah-tengah kita Bapak Tengku Rustia KMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, dan juga Bapak Ahmad Basyar MPDI selaku Kepala SMP IT Nurul Rahman, beserta Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian yang berkenan hadir, dan juga anak-anakku, para alumni yang berkenan hadir, Ananda Farid Naufal Aslam, Ananda Rana Mustika Simil, dan Ananda Afgan. Kita akan menunggu beberapa saat sampai semua bisa siap. Kita mungkin bisa dilihat profil SMP IT Nurul Rahman. Silakan untuk diputarkan. Selamat datang di SMP IT Nurul Rahman, sekolah yang menerapkan nilai-nilai kehidupan, menjunjung tinggi aspek moral, dan membentuk karakter pribadi yang intelektual. Dengan bermoto, Bi Akhlakul Karimah, cerdas, kreatif, dan mandiri, yang bernuansa Islami sebagai landasan sistem pendidikan dan pengajaran. Sejak awal berdirinya, SMP IT Nurul Rahman hingga saat ini telah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat Depok dan sekitarnya, dengan memberikan layanan pendidikan dan pengajaran terbaik kepada para anak didiknya. SMP IT Nurul Rahman mengintegrasikan pendidikan sains dan agama melalui guru yang kompeten, mengajarkan mata pelajaran eksak, sosial, serta pendidikan agama. Menanamkan nilai-nilai penghayatan religius dan akhlakul karimah dengan menanamkan sholat fardu berjamaah, sholat sunnah duha, dan rawatib yang dievaluasikan secara intensif. Menjadikan guru sebagai teladan siswa sehingga membentuk sebuah komunitas pendidikan yang islami. Di masa pandemi global ini, SMP IT Nurul Rahman memiliki sistem pembelajaran blended learning, yakni melakukan inovasi dalam proses pembelajaran dari rumah dan sekolah, dengan mengoptimalkan proses pembelajaran secara daring online, dengan memanfaatkan aplikasi Zoom yang dilaksanakan setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 12 siang, yang tersusun secara sistematis. Untuk mempertajam sekaligus menilai kemampuan siswa dalam menyerap dan menerima materi yang telah disampaikan, para guru memberikan penugasan terstruktur yang dapat dikerjakan siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi e-learning SMP IT Nurul Rahman. Termasuk oleh siswa baru, user-friendly, dapat diakses melalui HP maupun laptop. Safety account, akun bisa diakses orang tua untuk memantau perkembangan akademik. Dalam memperluas pengetahuan dan wawasan, peserta didik SMP IT Nurul Rahman rutin mengadakan seminar berkala setiap minggunya, dengan pemateri yang interaktif dan kompeten serta tema yang beragam antara lain religi, training motivasi, pelatihan menulis, seminar rahasia magnet rezeki, dan pelatihan brand smart. Adapun kegiatan siswa, kegiatan tahsin, pembacaan masurat, dan ubudiyah mulai pukul 7 hingga 8.30. Kegiatan belajar mengajar mulai pukul 8.30 hingga 11.40. Pelaksanaan sholat fardu berjamaah, sholat duha, dan rawatib. Evaluasi ubudiyah harian dilaksanakan setiap ba'da sholat zuhur. Program remedial dan pengayaan siswa. Membangun pola kebiasaan ubudiyah siswa dengan puasa sunnah dan qiyamul lail secara rutin. Melatih kepemimpinan siswa melalui penugasan menjadi imam dan memimpin doa setelah sholat berjamaah.
Melaksanakan kegiatan PHBI seperti Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi. Menanamkan kemandirian dan tanggung jawab melalui berbagai kegiatan seperti Super Camp, Study Work Camp, dan kepramukaan. Program perbaikan bacaan dan hafalan Al-Quran melalui tilawah harian setiap awal masuk kelas dan selesai salat fardu dengan bimbingan khusus dari tim taktis. Fasilitas, lapangan futsal dan lapangan basket, lab komputer, lab IPA, perpustakaan, kantor guru, ruang tata usaha, kantin, ekstrakurikuler, video dan desain grafis, fotografi, tata boga, public speaking, menulis, teater, entrepreneurship, coding, tari, dan melukis. Baik, itu Ayah Bunda sekilas tentang profil yang ada di SMP Nur Rahman. Berhubung waktu, kita akan segera memulai kegiatan Open House SMP Nur Rahman mengenal serba-serbi yang ada di SMP Nur Rahman. Mohon izin kepada Bapak Direktur dan Bapak Kepala Sekolah dan juga Ayah Bunda untuk saya memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Tengku Rusdi AKMM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI. Ayah Bunda yang berkenan hadir dalam kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti Open House. Anak-anakku, para alumni, Ananda Farid Naufal Aslam, Ananda Rana Mustika Silmi, dan juga Ananda Afgan. Dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersilaturahim sekaligus menambah wawasan kita tentang bagaimana SMP Nur Rahman yang insya Allah Ayah Bunda berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana SMP Nur Rahman. Salawat dan salam teriring tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa dengan sarana salawat kita kepadanya insya Allah mendapatkan syafaat fi yaumil akhir insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan segera memulai kegiatan
untuk susunan acara pada hari ini insya Allah akan kita mulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Dede Salahuddin, dilanjutkan dengan serba-serbi SMP Tinur Rahman oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basyari MPDI, yang disambung dengan sambutan dari Bapak Direktur Perguruan Unggul Nur Rahman, dan juga dilanjut dengan testimoni para alumni dari SMP Tinur Rahman lintas angkatan, dan juga nanti ada beberapa pemaparan sedikit berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah. Untuk membuka acara ini, mari sama-sama kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, melangkah kepada acara berikutnya. Langsung akan kita dengar serba-serbi SMP Tinur Rahman dari Bapak Ahmad Basyari MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur Perguruan Unggul Nur Rahman, Bapak Tengku Rusdi AKMM, yang terhormat para Dewan Guru, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, yang saya banggakan, Ayah Bunda, anak-anak calon siswa SMP Tinur Rahman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa silaturahim walaupun secara virtual pada kegiatan open house yang kita selenggarakan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, anak-anak, para Dewan Guru, khususnya Direktur Perguruan Unggul Nur Rahman. Dilanjut pada ya. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang ditawarkan oleh Nur Rahman sehingga Ayah Bunda tidak keberatan gitu ya untuk menitipkan anaknya di SMP Tinur Rahman. SMP Tinur Rahman ini berdiri pada tahun 2004 yang didirikan oleh Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Dan alhamdulillah Yayasan Bina Umat Sejahtera ini memiliki beberapa sekolah. Di antaranya selain SMP, SMA, dan pesantren Nur Rahman, Yayasan Bina Umat Sejahtera juga memiliki yang pertama adalah SMA Pesantren Al-Bayan Cibadak yang didirikan pada tahun 1999, kemudian SMP Tinur Rahman berdiri tahun 2004, kemudian SMA IT Nurul Rahman berdiri tahun 2008, kemudian Pondok Pesantren Nur Rahman berdiri tahun 2012, kemudian Yayasan Bina Umat Sejahtera juga memiliki SMA Pesantren Al-Bayan Anyar yang didirikan pada tahun 2014. Kemudian ada juga SMA Pesantren Al-Bayan Putri Selabitana yang didirikan pada tahun 2017. Kemudian yang terakhir adalah SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Putri Walpara yang didirikan pada tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan kilas balik tentang apa itu SMP Tinur Rahman, mungkin terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Di sebuah kota besar di Indonesia, ada sebuah keluarga di mana orang tuanya berpendidikan S3, kemudian berbagai sampai kepada pendidikan tertinggi, program S3, dan itu semua anak-anak mereka itu sekolahnya di luar negeri. Setelah ketiga anak bapak doktor menyelesaikan pendidikannya ini, kemudian mereka bekerja di sejumlah perusahaan-perusahaan yang luar biasa, perusahaan-perusahaan besar, pun mereka bekerja di luar negeri. Dan juga otomatis mereka juga hidup secara ekonomi, hidup mapan secara ekonomi, dan lain-lain.
Akan tetapi menjadi persoalan, Bapak Ibu sekalian, pada saat sang ibu dari ketiga anak ini akan meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari ketiga putranya itu yang bisa mentalkin, membimbing di akhir hayat sang ibu. Bahkan ketika sang ibu wafat dan juga sang ibu dimakamkan, tidak ada seorang pun di antara ketiga anak ini yang bisa menghadiri pemakaman sang ibu. Melihat fakta ini, betapa hancurnya hati sang ayah. Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini kita memahami lantas sesungguhnya apa gitu ya makna terbesar dari sebuah pendidikan bagi anak gitu ya. Pendidikan anak bagi orang tua. Saya selaku orang tua, saya juga punya anak. Ketika terjadi peristiwa, seandainya nanti terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini pada keluarga kita, betapa mirisnya kita. Jadi ternyata proses pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak kita bukan hanya sekedar bagaimana sang anak bisa mencapai gelar tertinggi, mereka sampai pada capaian ekonomi yang mapan dan lain sebagainya. Ternyata juga tidak sebatas itu. Jadi oleh karenanya, berangkat dari fakta tersebut, maka visi pendidikan yang diusung oleh Nurul Rahman, SMPT Nurul Rahman, bagaimana SMPT Nurul Rahman ini menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam mempersiapkan peserta didik dengan pemahaman keislaman yang komprehensif, berkarakter, memiliki integritas, dan berakhlakul karimah. Saya dan teman-teman di Nurul Rahman, ketika berbicara tentang pendidikan, sesungguhnya pendidikan macam apa yang paling baik di dunia ini? Mungkin perkembangan belakangan ini, sejumlah orang, sejumlah lembaga pendidikan, mereka gandrung dengan tren pendidikan yang dikembangkan oleh model pendidikan di Finlandia. Akan tetapi bagi kita di SMP Nurul Rahman ini, tidak demikian. Sampai hari ini kita masih meyakini bahwa konsep pendidikan, sistem pendidikan terbaik di muka bumi ini adalah sistem pendidikan Islam. Kalaulah kita sepakat bahwa parameter sebuah konsep pendidikan diukur dari seberapa baik output yang akan dilahirkan. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak akan pernah kebaikan, ketinggian, akhlak, kemuliaan, bahkan juga keluasan wawasan pengetahuan tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah dilampaui oleh generasi manapun setelah generasi sahabat. Artinya Rasulullah menegaskan bahwa generasi terbaik sepanjang masa sampai nanti hari kiamat adalah generasi sahabat. Dan tidak ada generasi manapun yang kebaikan, kemuliaan, dan ketinggian akhlaknya melampaui sahabat. Artinya bahwa sistem pendidikan terbaik di muka bumi ini adalah sistem pendidikan Islam, terutama yang pernah dikembangkan oleh Rasulullah. Jadi oleh karenanya sangat beralasan sekali kalau SMP Nurul Rahman mengusung visi menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam mempersiapkan peserta didik dengan pemahaman keislaman yang komprehensif, berkarakter, memiliki integritas, dan berakhlakul karimah. Jadi ini visi kita. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, generasi soleh, yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah. Hadis mengatakan, kullu mauludin yulad, setiap manusia, setiap anak itu lahir dalam keadaan kita. Wa yuhawidani au yunasyirani au yumajisani. Jadi maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak-anak itu apakah menjadi Majusi, menjadi Nasrani, atau menjadi Yahudi. Lantas apa sesungguhnya yang kita miliki? Lantas apa yang kita miliki? Yang dimiliki oleh SMP Nurul Rahman untuk mempersiapkan anak-anak didik yang menjadi generasi Islam yang memiliki
pemahaman keislaman yang kafah. Nah, di antaranya kita memiliki sistem yang baik. Sistem kita, bagaimana segala macam yang kita bangun di sekolah untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah ini. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki program. Di antaranya program kita adalah program harian. Jadi, apakah pada saat pembelajaran yang diselenggarakan tatap muka atau secara virtual, gitu, secara tatap muka, ini program harian yang kita laksanakan pada saat pembelajaran tatap muka. Ini kan sekarang sebagian sudah dibolehkan oleh pemerintah pembelajaran tatap muka terbatas. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita setiap pagi rutin kita menyambut siswa yang dilakukan oleh guru, karyawan secara bergiliran. Ini rutin setiap pagi. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, ini siswa diarahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, kemudian mereka tilawah, dan mereka membaca doa al-masurah, dan mereka dipandu oleh guru di masjid tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu juga diketahui bahwa ini kita lakukan, program pembiasaan seperti ini kita lakukan. Ini sejak awal Nur Rahman itu berdiri pada tahun 2000. Kemudian mereka juga kita biasakan untuk selalu melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, zikir dan doa setelah sholat fardu. Kemudian mereka juga kita latih untuk menjadi imam sholat. Bahkan juga mereka juga kita latih untuk memberikan kultum secara bergerak, murojaah hafalan Al-Quran, kemudian juga pembinaan al-karyan siswa oleh guru, kemudian juga evaluasi ahlak karyan. Apa yang dimaksud dengan evaluasi ahlak karyan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada saat ini salah satu persoalan sebagai dampak dari berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini kan bagaimana anak mudah mengakses berbagai macam informasi. Apakah informasi itu positif ataukah negatif? Yang menjadi persoalan buat kita dari informasi-informasi negatif. Jadi kalau kita melihat, kita mendengar kerumunan anak-anak milenial gitu ya, anak-anak seusia kita, seusia anak-anak kita, itu kalau ngomong itu kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Segala apa saja yang kasar, yang kotor itu keluar dari mulut mereka tanpa merasa bersalah. Jadi yang dimaksud evaluasi ala harian itu evaluasi yang menyangkut terkait dengan ucapan dan perbuatan anak setiap hari. Di antaranya adalah apakah anak makan dalam keadaan duduk atau berdiri, gitu ya. Apakah anak makan minum menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan. Ini juga menjadi bahan perhatian kita semua. Apakah anak berkata santun ataukah anak berkata kasar, kotor. Nah ini. Jadi yang kita lakukan pada evaluasi harian ini melalui gerakan disiplin sekolah. Nah itu. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian kita lakukan setelah sholat asar berjamaah. Jadi setelah selesai sholat asar berjamaah, kemudian ada kegiatan ini, evaluasi ala harian. Nah itu dengan cara apa kita melakukan evaluasinya? Ini ada dalam struktur OSIS itu yang disebut gerakan disiplin sekolah. Jadi anak yang duduk di dari struktur organisasi OSIS ini dalam GDS ini adalah anak-anak yang memang dipilih oleh sekolah. Apa yang harus mereka lakukan? Yang dilakukan oleh mereka adalah memata-matai anak-anak, teman-teman mereka. Apakah mereka berkata kasar, kotor, atau tidak? Apakah mereka makan sambil berdiri atau sambil duduk? Apakah mereka makan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan? Jadi nanti GDS ini, gerakan disiplin siswa ini, itu akan memberikan laporan kepada guru yang menjadi petugas di masjid pada sholat asar kali itu. Nah kemudian nanti melalui sepotong kertas. Nanti sepotong kertas itu dibacakan oleh guru yang memegang komando di masjid. Ya misalnya begini ya, di kelas 7A
si A melakukan ini itu, si B makan dengan menggunakan tangan kiri, si C berkata kasar gitu ya. Nah ini ketika guru membacakan daftar anak-anak yang dituliskan oleh OSIS dalam GDS ini, itu anak-anak dengan spontan tanpa dipaksa mereka berdiri gitu ya, mereka berdiri. Artinya dengan mereka berdiri, mereka secara jujur, secara gentle mengakui segala macam kesalahan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, melalui program evaluasi akhlak harian ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak jujur, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh kita. Jadi ini adalah merupakan program pembiasaan yang telah kita lakukan sejak SMP Nurul Rahman sampai hari ini, terutama pada saat pembelajaran tatap muka. Kemudian ada program mingguan. Program mingguan itu diantaranya ada kegiatan mentoring. Jadi kegiatan mentoring dengan jumlah siswa antara 8 sampai 12 orang yang dibimbing oleh satu pembina. Kemudian program mingguan lainnya puasa sunnah pada hari Senin. Kemudian buka puasa bersama, setoran hafalan, evaluasi kedisiplinan dan pembinaan dalam seminggu. Dari program-program ini terutama misalnya ya di sini ada program puasa sunnah. Kemudian juga ada program Qiyamul Lail. Nah, kita harapkan program ini bisa memberikan efek domino. Bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada keluarga, kepada orang tua. Karena kami meyakini bahwa yang terpenting dari pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu sanggup melakukan perubahan. Perubahan bukan hanya terjadi pada diri siswa, tapi juga perubahan pada semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Guru harus berubah, kepala sekolah harus berubah. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian OB Satpam juga harus berubah. Bahkan juga yang terpenting, bagaimana orang tua pun harus berubah. Karena bagaimanapun hebatnya program yang dibuat oleh sekolah, tanpa dukungan orang tua, rasanya juga sulit jalan. Sulit gitu ya, untuk bisa berjalan secara baik. Nah, salah satunya misalnya ketika kita punya program puasa sunnah, khususnya pada hari Senin. Kalau hari Kamis itu pilihan. Ini kan ketika anak akan melakukan puasa sunnah pada hari Senin, ini kan konsekuensinya anak perlu sahur gitu ya. Perlu sahur. Ini kan tanpa dukungan orang tua, rasanya juga susah gitu ya anak. Artinya dukungan orang tua dalam hal ini dalam bentuk orang tua membangunkan anak untuk sahur, kemudian juga menyiapkan sahur. Efek domino yang kita maksud adalah, masa iya sih apabila anaknya akan melakukan persiapan untuk saum gitu ya, pada hari Senin, orang tuanya tidak ikut saum. Nah, kita harapkan anaknya ikut saum, kemudian orang tua juga mengikuti. Nah, di antara waktu antara subuh gitu ya, sahur dan subuh, bisa jadi itu masih ada waktu, apa 15 menit atau 10 menit. Nah ini di tengah situasi seperti ini pun kita harapkan bagaimana anak juga bisa melakukan Qiyamul Lail gitu ya. Kemudian juga orang tua, ayah, bunda juga bisa melakukan Qiyamul Lail. Jadi yang dimaksud dengan efek domino yang saya maksud adalah di antara. Jadi ini di antara program harian dan juga program mingguan yang kita lakukan. Kenapa kita pandang perlu untuk melakukan program pembiasaan? Sebuah ungkapan mengatakan begini ya Bapak Ibu sekalian. Orang ketika akan meninggal, bagaimana situasi saat orang itu meninggal, itu sangat berhubungan sekali dengan kebiasaan yang dia lakukan. Belakangan ini kemarin kita dengar gitu ya, ada seorang bupati di Bandung yang ketika akan melaksanakan khutbah Jumat di sebuah masjid, tiba-tiba dia jatuh kemudian meninggal.
Artinya kita bisa memastikan bahwa sang bupati tersebut meninggal pada hari Jumat menjelang melaksanakan khutbah Jumat, kemudian juga meninggal di dalam masjid. Dari fakta ini bisa jadi kita pahami bahwa ya di antara tradisi yang dilakukan oleh almarhum tersebut ya salah satunya itu mereka punya tradisi ke masjid dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, program pembiasaan yang dilaksanakan di Nur Rahman ini harapannya hanya bagaimana anak-anak kita yang bersekolah di Nur Rahman ini tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Karena anak ini adalah merupakan aset kita yang paling berharga. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, dengan menyekolahkan anak-anak Nur Rahman, kemudian anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa. Ini menjadi amal jariah. Karena salah satu hadis mengatakan bahwa apabila seorang anak Adam meninggal, maka niscaya akan putus seluruh amal perbuatan, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin soleh atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi harapan kita adalah harapan sekolah, harapan ayah bunda, harapan kita semua bagaimana anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang berakhlakul karimah. Dengan harapan apabila kita memiliki anak-anak yang soleh, insya Allah pahalanya akan mengalir terus kepada kedua orang tuanya, walaupun kita semua sudah wafat. Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang akan dilakukan oleh SMP Nur Rahman sebagai bentuk komitmen kepada pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi terbaik, gitu ya, soleh, generasi soleh. Saya kira mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Nanti terkait dengan hal yang lain, kita punya target hafalan 4 juz. Kenapa sekolah mentargetkan 4 juz? Setidak-tidaknya ini berhubungan dengan misi sekolah, mempersiapkan dan bukan hanya sekedar anak yang soleh, tapi juga mempersiapkan anak-anak kita agar menjadi pemimpin di masa depan. Sekurang-kurangnya dia memimpin dirinya, dia memimpin keluarga, atau dia bisa memimpin sholat. Karena ketika anak kita persiapkan menjadi pemimpin sholat, salah satunya adalah yang harus kita siapkan adalah selain hafalan yang cukup, juga harus memiliki bacaan yang baik, gitu ya. Karena bacaan yang baik sesuai dengan tajwid Mahraj itu adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih sistem pembelajaran kita bangun di SMP Nur Rahman? Mungkin nanti kalaulah memungkinkan akan disampaikan oleh Pak Dayat selaku ketua tim IT SMP Nur Rahman. Kemudian bagaimana strateginya sehingga anak-anak itu bisa sampai pada capaian hafalan 4 juz, juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 30. Nah ini mungkin kalaulah waktu yang mungkin kan insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Pak Bekti. Kemudian capaian-capaian apa gitu yang telah dicapai oleh siswa SMP Nur Rahman selama ini. Nah ini kebetulan hadir bersama kita juga Pak Fauzan selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya kira mungkin demikian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu kita sangat terbatas, gitu ya. Sementara agenda kita agak panjang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Ahmad Basharim PDI selaku Kepala SMP Nur Rahman yang tadi menjelaskan secara detail bagaimana kegiatan atau capaian-capaian ataupun target-target yang memang dilakukan di SMP Nur Rahman. Ya ibaratnya begini ayah bunda, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf, saling mengenal. Maka kesempatan ini saya rasa penting untuk kita mengenal lebih jauh sebelum nanti ayah bunda memutuskan, nih anak saya, karena saya lihat yang hadir juga ada ayah bunda yang dulunya anaknya di Nurul Rahman juga gitu ya. Jadi
ada yang masuk ke 3 generasi, ada yang baru 2 generasi. Artinya hal itu mungkin dirasakan oleh ayah bunda. Tadi yang beliau sampaikan, dengan pendidikan kita merubah dunia. Dan melalui alumni-alumninya, alhamdulillah kita bisa berkiprah di Kota Depok dengan kapasitas yang ada. Alhamdulillah. Nah, ini kami hadirkan sengaja Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, beberapa alumni lintas angkatan yang nantinya mungkin akan cerita bagaimana sih di Nurul Rahman. Mungkin ada yang pernah dikasih sanksi atau apa, ataupun bagaimana belajarnya. Maka buat mempersingkat waktu, kita dengarkan testimoni yang pertama dari Ananda Afgan Zulfan Muslim. Ini angkatan paling muda kayaknya dari yang ada. Kita dari yang muda, terus atasnya dikit sampai atasnya dikit. Kepada Ananda Afgan, dipersilakan. Silakan, Ustadz Afgan. Ya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kesempatan hadir di acara virtual seperti ini dalam rangka open house SMP IT Nurul Rahman. Salat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad panutan umat, pemberi syafaat bagi yang taat. Alhamdulillah, kalau dibilang untuk sharing tentang Nurul Rahman, saya sedikit banyak punya banyak hal yang bisa diceritakan di Nurul Rahman. Karena saya ini kalau dibilang anak yang baik, ya nggak terlalu baik. Dibilang anak bandel, ya nggak terlalu bandel. Jadi saya ada di kawasan abu-abu gitu. Jadi kehidupan di Nurul Rahman memang benar. Mungkin saya awalnya dari SD negeri, jadi beda secara kultur, secara suasana gitu kan. Kalau saya SD dulu kelasnya campur antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kalau di Nurul Rahman kita dipisah. Ada kelas untuk laki-laki, ada kelas untuk perempuan. Nah, di situ ada awalnya kita biasa aja berteman sama laki-laki sama perempuan. Seiring berjalannya waktu kita ngerasa kok ada gap di awal-awal, kok ada gap antara laki-laki dan perempuan. Maka di saat-saat ketika saya besar seperti sekarang ini, saya baru sadar, oh iya, perempuan dan laki-laki itu bisa berteman. Tapi ada waktu-waktunya dan ada ranah di dunia temanannya. Nah, di situ salah satu perubahan besar di hidup saya. Jadi saya lebih menghargai bagaimana kita bergaul antara sesama, bagaimana kita bergaul antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga sifat kekeluargaan yang saya dapat. Salah satu mungkin saya akan bilang titik berat di kehidupan saya itu terjadi di masa SMP. Jadi waktu itu kejadiannya di akhir kelas 9, ayah saya jatuh sakit dan itu H-2 ujian sekolah saya ingat. Luar biasa, Masya Allah, saya ngerasakan bagaimana support dari sekolah, bagaimana dukungan rangkulan daripada guru-guru dan teman-teman yang dibuat dari lingkungan yang baik ini. Dan alhamdulillah, itulah yang membuat saya pada saat ini bisa berteman dengan siapapun. Saya lebih perhatian dengan keluarga, saya lebih perhatian dengan diri saya sendiri, dan lain-lain. Bahkan salah satu pegangan hidup saya sampai saat ini adalah, yaitu saya selalu ingat quotes daripada guru kita bersama, Bapak Dr. Andes, Bapak Tengku Rusdi AKMM, yaitu kurang lebih quotes-nya, prepare for the worst, hope for the best. Bapak masih ingat ya Pak? Dulu Bapak sering banget kalau menyampaikan itu. Prepare for the worst, hope for the best. Dan itu menjadi pegangan saya Pak, jujur. Menjadi pegangan saya yang saya pakai bahkan sampai saat ini. Jadi untuk menghadapi apapun, kita bukan pesimis bahwa ini kita bakal nggak dapat apa yang kita harapkan. Kita bukan pesimis bahwa apa yang kita perjuangkan itu nggak bakal sampai titik apa yang kita cita-citakan, enggak. Tapi kita
memukul diri kita untuk jangan terlalu berekspektasi tinggi. Yang penting kita berusaha yang terbaik. Do your best and let God do the rest. Biar kita lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang menyempurnakan sisanya. Wes, Kurang lebih mantap. Dan kurang lebih kayak gitu Pak. Sekilas kalau dari saya tuh kayak gitu. Afgan sekarang semester berapa Afgan? Alhamdulillah saya di kuliah di Universitas Gunadarma jurusan manajemen. Saya semester 3 saat ini Pak. Iya. Aktivitasnya apa nak? Aktivitasnya alhamdulillah sekarang ya saya suka nulis, saya bikin akun di Instagram, suka buat tulisan-tulisan saya. Terus juga saya lagi nyempet-nyempetin magang Pak. Oke. Suka ngisi-ngisi acara taklim ya? Ya alhamdulillah, kalau itu mah bonus saja, saya nggak nganggep itu sebagai kesibukan. Oke. Ada mau disampaikan lagi ya Afgan buat kita nih yang ada di sini ya? Mau bagaimanapun hebatnya saya saat ini nggak lain karena guru-guru saya di sebelum-sebelumnya, baik itu di SMP, SMA, mau itu TK, karena satu kaidah dunia pendidikan yang benar itu kan laulul murabbi ma'ruf turabbi. Gak akan kita Tuhan kita kecuali karena asbab daripada guru-guru kita. Karena guru-guru kita ngajarin kita dengan teladan-teladan yang baik, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya kalau ingin menitipkan anak-anaknya di SMP Nurul Rahman, saya rasa tepat. Karena Nurul Rahman ini saya ngerasa bukan sekolah pabrik, paham ya maksudnya? Sekolah pabrik itu andai kata Bapak punya bahan, Bapak Ibu punya bahan, kita kasih ke pabriknya, terus diolah, digunting, dijahit sesuai maunya bagaimana. Tapi kalau di Nurul Rahman menurut saya enggak. Kita ada bahan, dikasih, kita tanyakan dulu maunya nih baju jadi kayak gimana? Ini baju mau jadi kayak gimana? Tapi tetap kita punya trademark tersendiri. Kita punya patokan bajunya nih kayak gimana nih? Potongannya bakal begini, bahannya, kualitas jahitannya bakal begini. Tetap sesuai dengan kriteria yang kita pengen. Tapi balik lagi, soal jahitannya, soal ketelitian daripada interaksi antar si penjahit dengan bahan-bahan yang diberikan itu, tetap kita punya trademark sendiri, dan trademark itu saya bisa katakan itu trademark yang bagus. Jadi paling banter begini Bapak Ibu, andai kata anak Bapak Ibu bandel gitu, bandelnya anak pondok sama anak biasa itu beda. Anak sekolah IT itu anak sama anak negeri itu beda. Kalau anak negeri mungkin bandelnya main motoran, tawuran, pulang malam sampai nggak tahu waktu, itu paling bandelnya anak-anak itu. Kalau anak-anak IT khusus Nurul Rahman ngomong makan berdiri aja udah dibilang bandel Bu. Nah itu kadar bandelnya kan beda. Makan berdiri aja udah dibilang bandel. Jadi dari bandelnya aja beda. Jadi mungkin itu gambaran bagaimana Nurul Rahman ini bisa menjadi tempat pilihan yang tepat untuk Bapak menitipkan anak-anak Bapak. Benar tadi yang dikatakan Ustadz Fauzan tadi, anak itu laksana investasi yang suatu saat akan mendoakan kita. Karena salah satu di isi hadisnya adalah waladun soleh yad'ulah. Ketika kita mati, anak kita yang diharapkan adalah waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yad'ulah, yang mendoakan. Percuma anak soleh tapi nggak mendoakan. Insya Allah dengan kita menitipkan anak-anak kita nanti, adik-adik saya nanti, insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan yad'ulah, dan mendoakan orang tuanya, dan mendoakan guru-gurunya, dan menjalankan ilmu-ilmu yang diajarkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin amin. Itu aja bisa saya sampaikan. Jazakallah Ustadz Afgan ya. Ayah bunda kalau punya anak perempuan boleh dijadiin calon mantu nih. Ya Ustadz Afgan ya. Intinya tadi ya, ini bukan kata-katanya tapi emang ini fakta-faktanya gitu ya.
mudah-mudahan terus berkembang ya Ananda Afgan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat tampangnya 11-12 sama Afgan penyanyi. Kalau Afgan Ono penyanyi, kalau ini pendakwah gitu ya. Amin, amin. Semoga bisa melanjutkan perjuangan Abi ya, Afgan ya. Amin. Nah, ya. Guru semuanya. Amin. Ya. Jazakallah ya Afgan ya. Nanti kita sambung nih, ada kakak kelas kita lagi nih, satu lagi. Pasti udah kenal ya kalau yang ini Rana Mustika Silmi. Ini karena nih aktivitasnya di ISQ, nanti lebih detailnya kita akan dengarkan aja langsung dari Ananda Rana Mustika Silmi ya. Silakan Rana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, Pak Basyari, Pak Fauzan, guru-guru saya. Aduh, saya senang sekali bisa ketemu di Zoom. Terus sudah lama sekali tidak ketemu Bapak Ibu orang tua murid. Salam kenal, saya Rana Mustika, alumni ke-6 SMP Tinurul Rahman. Puji syukur kehadirat Allah, Allah mengizinkan saya untuk bertemu dengan guru-guru saya yang telah menjahit saya dari saya kecil. Tadi betul sekali kalau Nurul Rahman ini bagi saya sekarang itu tabungannya guru-guru saya gitu. Jadi dan investasinya guru-guru saya. Jadi saya merinding juga pas dengan Afgan sharing karena yang saya rasakan juga sama seperti itu gitu. Mungkin saya sedikit menceritakan dari sisi akademiknya dulu ya Bapak Ibu. Kalau dari sisi akademik menurut saya yang paling berkesan di Nurul Rahman kan sekolah Islam ya Bapak Ibu. Yang basis pendidikannya Islam. Tapi secara mengejutkan gitu ya, nggak mengejutkan ya Bapak Ibu, secara tidak disangka-sangka begitu bagi saya sendiri, kok cetakan saya setelah keluar saya justru jadi suka bahasa Inggris dan ingin go global. Nah ini tidak lepas dari peran guru saya, Miss Ferry. Jadi Miss Ferry itu guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya masih ingat beliau itu selalu minta kita untuk bawa kamus bahasa Inggris ke kelas. Sejak saat itu saya jadi senang belajar bahasa Inggris karena beliau selalu yang apa kalimat atau kata-kata yang kamu tidak mengerti digarisbawahi, dicari, ditanya ini jawabannya apa menurut kalian gitu. Jadi menurut saya pembelajaran di Nurul Rahman itu sangat interaktif dan sangat student oriented gitu ya. Jadi orientasinya kepada muridnya, kemudian juga guru-gurunya itu tidak hanya mengajar tapi juga melihat apakah kita memahami pelajaran itu atau enggak gitu. Mungkin kalau waktu itu saya guru bahasa Inggrisnya nggak ketemu dengan Miss V, mungkin sampai sekarang saya bekerja saya tidak sesuka ini sama bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah gitu ya, Allah pertemukan saya sama Miss Ferry dan juga NR gitu. Jadi saya bisa menemukan potensi atau minat saya. Ternyata saya punya minat di bahasa Inggris. Terima kasih Miss Ferry. Kemudian kalau guru-guru yang lain sebetulnya sama Bapak Ibu. Jadi di NR saya tidak pernah merasa ketinggalan pelajaran gitu ya Bapak Ibu. Setiap saya tidak paham, guru-gurunya itu selalu bersedia untuk saya temui di luar jam pelajaran. Jadi kadang-kadang saya ke ruang guru gitu. Ini saya belum paham tentang hal ini Bu, Pak gitu. Dan guru-gurunya selalu open untuk menjelaskan apa yang saya belum paham gitu. Kemudian bahkan di dalam kelas pun kalau saya nggak paham saya maju ke meja guru dan gurunya mau gitu untuk menjelaskan gitu dan bersedia untuk mengulang gitu. Kemudian juga kalau dari sisi non akademis mungkin tadi yang Pak Fauzan sudah sebutkan belum ya gitu. Saya dulu ikut OSIS Bapak Ibu. Dulu ketua saya OSIS, ya. Dulu saya ketua OSIS Bapak Ibu dan kebetulan menurut saya kan biasanya OSIS SMP itu kata orang hanya mengikuti arahan dari guru gitu ya Bapak Ibu. Cuman waktu itu saya ingat banget waktu pertama kali saya jadi ketua OSIS itu saya datang ke ruang guru, saya ketemu sama Pak Fauzan. Pak Fauzan, saya baca buku Ranah 5 Warna, Pak. Gitu. Oh, gitu. Terus kita ngobrol tentang sistem yang ada di Gontor gitu ya, Pak ya, tentang ada satgas kedisiplinan gitu. Terus akhirnya Pak Fauzan dengan sangat welcome, oh iya, bagus. Akhirnya kita menyusun konsep tentang gerakan disiplin siswa dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan gitu. Jadi pas dengar Pak Basyari menjelaskan tentang GD, saya juga masih merasa itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kolaborasi antara guru dan murid gitu Bapak Ibu. Jadi memang saya rasa OSISnya juga dan pembina-pembina OSISnya juga mengakomodir kita kalau kita mau ikut OSIS, punya konsep apa, mau bikin apa, itu diakomodir gitu dan didukung.
kadang-kadang kita juga didukung pemateri atau didukung pengisi, jadi guru-gurunya juga nggak yang, aduh kamu OSIS, kamu gini, kamu gitu, enggak juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya ide tuh, guru-gurunya sangat open. Kemudian walaupun saya ketua OSIS, saya juga ada bandelnya Bapak Ibu. Ada satu episode kebandelan saya gitu ya Bapak Ibu, yang tadinya saya udah takut diomelin Pak Fauzan gitu kan, pembina OSIS saya gitu kan waktu itu. Tapi ternyata yang waktu itu Pak Fauzan lakukan adalah mengajak saya ngobrol. Jadi saya diajak ngobrol berdua gitu, kemudian ditanya duduk permasalahannya apa, kenapa kamu seperti ini. Nah saat itu saya jadi justru ketika dibicarakan dengan baik-baik, saya malah jadi takut, malah jadi aduh iya salah ya gitu. Justru Pak Fauzan tidak mengintimidasi saya, padahal saya salah gitu ya. Saya juga memahami saya salah, tidak mengintimidasi, tapi mencoba mencari tahu kira-kira kenapa saya melakukan hal itu, apakah saya mengetahui konsekuensinya. Jadi justru saya diajak untuk berdiskusi, jadi nggak menyalahkan saya gitu. Dan saya kira semua guru di NR pun selama saya 3 tahun di NR, saya nggak pernah dimarahin Bapak Ibu, walaupun saya salah, saya nggak pernah dimarahin. Yang pernah itu cuma ditegur, karena ini gini, oke, dah gitu. Nggak pernah ada guru yang marah sama saya nggak pernah juga ngelihat ada guru marah di depan kelas Bapak Ibu. Jadi betul-betul dididiknya itu dengan teladan gitu. Jadi bukan dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Saya nggak pernah mengingat kata-kata yang menyakitkan sama sekali selama saya sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa khawatir anak-anaknya nanti kalau ada mungkin ada yang bandel-bandel sedikit gitu ya, atau enggak ada yang nanti kalau misalkan anak saya suatu saat berbuat salah, kira-kira sekolah menindaknya seperti apa gitu. Menurut saya di NR itu tindakan yang dilakukan bijak gitu Bapak Ibu. Jadi memang anaknya diajak berdiskusi walaupun dihukum. Jadi tetap dihukum, tapi diajak berdiskusi. Jadi kita tahu kenapa salah gitu, kenapa ini tidak boleh dilakukan gitu. Dan yaudah kita jadi menerima Bapak Ibu, jadi legowo seperti tadi dipanggil setelah sholat asar gitu, Rana misalnya. Terus saya berdiri ya karena saya tahu saya salah gitu. Jadi di NR saya merasa dididik dengan keteladanan gitu. Kemudian mungkin apalagi ya, sama salah satu program yang saya rasa sangat membantu itu mentoring sih Bapak Ibu. Kan saya waktu itu namanya anak perempuan gitu kan, baru beger gitu ya, baru beranjak dewasa, pasti punya banyak pertanyaan tentang banyak hal gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di sekolah lain yang ada yang nggak punya program mentoring ini, si anak jadi mencari sendiri jawabannya. Tapi kalau lewat mentoring gitu sama guru-gurunya, guru-guru perempuan, kalau saya yang akhwat kan sama guru akhwatnya juga gitu. Jadi kita banyak sharing soal hal yang terkaitnya sama perempuan, hal yang terkaitnya sama kita beranjak dewasa, mungkin sudah muncul sikap-sikap tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu, itu gurunya sangat open untuk kita ajak diskusi gitu di momen mentoring itu. Kemudian saya juga waktu itu mentornya kan sama Bu Ferry, Bu Ferry lagi gitu, sama Bu Ferry. Waktu itu juga belajar tajwid gitu Bapak Ibu. Jadi setiap kita sebelum mentoring kita ngaji bareng, terus tajwidnya dibenerin gitu sama Bu Ferry. Jadi menurut saya punya banyak orang tua gitu di Nurul Rahman yang mendidik saya dan mengajarkan saya itu dengan keteladanan gitu. Itu Bapak Ibu, kebetulan juga kalau Bapak Ibu, saya izin sharing juga kalau saya sekeluarga itu ada 4 orang Bapak Ibu yang sekolah di NR SMP IT Nurul Rahman gitu kan. Saudara saya lagi, jadi kita berempat gitu, ada di Nurul Rahman berulang-ulang. Dan kejadiannya banyak Bapak Ibu, saya juga Afgan kebetulan adik ya teman saya juga gitu. Jadi di NR itu banyak ini ya dinasti-dinasti yang masuk gitu, kakak adik. Saya juga angkatan nama Karana. Apa? Iya. Iya begitu Pak Fauzan. Masya Allah, mantap ini. Aktivitas Karana sekarang apa nih? Saya nikah belum kan? Kalau nikah tahu saya ya. Kebetulan belum Pak. Saya tadi kan ini Pak, saya sempat waktu saya baru lulus, saya kan kuliahnya di ini Bapak Ibu di Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta. Saya lulus, saya masuk ke ISQ Leadership Center, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ISQ, bagian marketing dan research development. Kemudian saya sekarang udah pindah lagi Pak Fauzan, baru mau setahun. Gitu. Iya, saya pindah ke PT Surveyor Indonesia, jadi salah satu BUMN gitu Pak, yang dia bergerak di bidang assurance gitu. Masya Allah. Sukses selalu ya. Amin. Makasih banyak Pak Fauzan. Jadi saya terharu Lana dengar cerita-cerita pengalaman di Nurul Rahman.
Semoga senantiasa terus berkiprah ya, Amin. berprestasi dan maju bersama Allah, gitu Amin, ya. Allah, makasih Pak doanya. Oke. Terima kasih. Kita coba satu lagi testimoni dari angkatan kedua kalau nggak salah ini. Angkatan kedua itu ini juga ketua OSIS. Rata-rata memang cikal bakalnya OSIS ya. Kalau saya melihat ininya belajar berorganisasi dan interaksi secara aktif ya, memang salah satu wadah OSIS ya. Jadi satu hal yang memunculkan ini semangat. Kita langsung aja ke Ananda Farid Naufal Aslam nih. Silakan untuk memberikan testimoni selama di Nurul Rahman. Silakan sama mungkin mengenalkan tugasnya di mana sekarang gitu, Ananda Kak Farid ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzan, yang terhormat juga Pak Rusdi, Pak Basyari. Ini komposisinya saya lihat masih sama semua nih dari zaman angkatan kedua saya pas masuk dulu. Terus ada juga tadi Bu Ferry, Pak Asep, saya lihat masih sama juga. Jadi saya lihat SDM yang dulu mendidik saya ini masih berlanjut sampai sekarang, dan menurut saya itu SDM yang berdedikasi tinggi lah dan menghasilkan SDM yang unggul seperti itu. Di sini saya bagian terakhir yang paling tua nih kayaknya Pak Fauzan ya. Jadi angkatan kedua, angkatan kedua, terus juga dulu muridnya nggak sampai 50, sekitar 50-60 orang aja dulu tuh. Dan bahkan gedungnya saya ingat pertama kali dulu tes masuk, saya di tes masuk itu sama Pak Asep, gedungnya tuh baru jadi satu, dan itu setengah jadi waktu itu. Sisanya itu lapangan dengan rumput-rumput lah. Nanti saya ada fotonya Pak. Saya ada bikin presentasi, itu foto-foto zaman dulu tuh Pak, buat nostalgia. Jadi itu dulu pas masih di sana. Jadi pas dulu saya 3 tahun di sana, barulah gedungnya jadi 2, dan baru tambahannya tuh masjid sama lapangan bola basketnya lah. Dulu saya ngerasain masa-masa itu. Nah setelah itu baru akhirnya saya melanjutkan studi ke SMA negeri dari situ. Mungkin kalau boleh Pak Fauzan, saya mau sharing presentasi sedikit aja tentang tadi profil saat ini, terus kiprahnya sekarang apa. Mungkin juga minta doanya juga dari guru-guru, dan mungkin juga bisa sedikit kasih inspirasi ke Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah ini kebetulan saya sekarang sedang merintis sebuah startup. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian familiar dengan Gojek, Grab, kebetulan saya mendirikan perusahaan namanya Aruna. Aruna ini perusahaan seperti Gojek atau Grab, tapi untuk nelayan. Jadi kita bantu nelayan di seluruh Indonesia. Nah saya pendidikan formalnya itu di Nurul Rahman tahun 2005 sampai 2008, angkatan yang kedua tadi itu. Terus melanjutkan di SMA 1 Depok, terus yang selanjutnya di kuliah di Universitas Telkom. Sempat juga saya beberapa bulan waktu itu ngambil Executive Education di Berkeley di Amerika, sama di MIT juga, seperti itu. Nah ini beberapa penghargaannya dan juga award yang didapatkan. Tahun 2020 sama 2021 sempat masuk majalah Forbes juga yang 30 Under 30. Ini juga nggak lepas juga sebenarnya dari didikan tadi, dari zaman OSIS dilatih kepemimpinan, terus juga dilatih kepercayaan diri, dan yang paling penting sebenarnya tadi yang dibilang sebelumnya juga sama Rana terkait mindset globalnya itu. Kita belajar bahasa Inggris benar-benar dilatih dari awal tadi sama Miss Ferry sama Bu Ferry. Dari situ kita juga akhirnya bisa melihat dunia lebih luas lagi kayak gitu, dan beberapa penghargaan yang lainnya lah. Ya ini saya dedikasikan juga sebenarnya ke guru-guru di SMP juga gitu. Nah ini aktivitas saat ini, tadi saya udah sharing di Aruna. Aruna ini perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, terus juga kita bantu nelayan sama petambak di seluruh Indonesia, yang kalau Bapak Ibu tahu itu 25% penyumbang kemiskinan di Indonesia itu dari nelayan kayak gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya, dan itu yang diajarkan waktu itu, kepedulian sebenarnya, poin kepedulian dan empati yang saya dapatkan dari Nurul Rahman, dari guru-guru sekalian, itu yang menjadi inspirasi saya sampai sekarang. Gimana bisa mendapatkan pekerjaan yang juga memberikan manfaat seperti itu. Nah, jadi saya membantu nelayan untuk menjualkan produknya ke market ekspor dan juga domestik gitu. Nah ini komunitas yang kita bentuk. Ada nelayan, ada pendampingnya, terus juga kita memberdayakan ibu-ibu di daerah-daerah pesisir untuk membantu menghasilkan tangkapan ikan yang berkualitas seperti itu. Nah ini ada beberapa aktivitas kita dari Aceh sampai Papua, kita udah ada di banyak lokasi, semuanya ini yang kita kerjakan.
nelayan-nelayan di seluruh Indonesia. Kita udah punya lokasinya tuh sekarang, alhamdulillah ada 26.000 nelayan dan petambak di seluruh wilayah Indonesia, ada di 75 lokasi, terus juga karyawan. Kebetulan karena saya mendirikan, sekarang sudah bisa memberdayakan 250 lebih karyawan sebagai pegawai di Aruna juga, seperti itu. Belum termasuk karyawan-karyawan harian, karena ini karyawan tetapnya aja 250, karyawan hariannya mungkin ratusan juga, seperti itu. Dan produknya juga itu udah banyak yang diekspor, jadi nggak cuma dinikmati konsumen lokal, tapi juga produk-produk Indonesia itu bisa dinikmati konsumen di luar negeri. Nah, ini produk-produk yang diekspor juga sama yang dinikmati oleh konsumen lokal. Nah, ini juga beberapa progresnya. Kemarin kita dapat pendanaan terbaru 500 miliar dari investor. Itu salah satu yang terbesar di startup teknologi di pertanian, seperti itu. Nah, ini juga mohon doanya juga, mungkin kalau di teknologi itu ada istilahnya unicorn. Aruna itu selangkah lagi mau jadi unicorn. Jadi kita udah di level Centaur nih, yang valuasi perusahaannya itu udah lebih dari 1 triliun, seperti itu. Nah, ini mimpinya kita juga, mungkin mimpinya kita itu kalau Cina, negara manufacturing, dia punya Alibaba, Thailand negara pariwisata punya Agoda, Indonesia negara maritim. Mudah-mudahan Aruna bisa memberikan manfaat nggak cuma ke Indonesia, tapi ke dunia, seperti itu. Dan mimpinya kita juga mau bikin Indonesia jadi pusat maritim dunia gitu, karena kita lihat Indonesia negara kepulauan, kelautan, tapi berpuluh-puluh tahun nggak ada yang peduli ke kelautan perikanan. Dan mudah-mudahan dengan adanya Aruna bisa ada wadahnya untuk menyalurkan mimpi ini, seperti itu. Nah, ini baru nih yang paling pentingnya nih sebenarnya. Jadi kesan selama belajar di SMPTN Nurul Rahman. Ini saya ada fotonya nih, mungkin Bapak Ibu kalau lihat Bapak Ibu guru. Nah, ini gedungnya tuh masih kayak gitu. Jadi gedung terus rumput-rumput ya, Pak Fauzan ya, waktu itu masih seperti itu tuh belajar. Jadi saya ngerasain banget dengan SDM yang ada, fasilitas terbatas, tapi yang tadi yang Pak Basyari bilang, sistem terus juga guru-gurunya itu yang saya lihat keunggulannya dari Nurul Rahman gitu. Itu dengan fasilitas adanya aja bisa menghasilkan generasi yang saya lihat, salah satunya saya juga yang punya mindset seperti ini gitu. Kita nggak cuma mikir tentang diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, bahkan ke negara. Dan juga standarnya juga tadi saya juga pas masuk ke SMA negeri waktu itu agak shock juga. Ternyata, untung saya pernah di Nurul Rahman, karena tadi culture shock-nya itu standar pergaulannya itu kan di luar itu benar-benar nggak kekontrol. Dan selama saya di Nurul Rahman itulah akhirnya saya mulai punya benteng lah istilahnya. Gimana kita memosisikan diri tanpa akhirnya terkesan misalnya eksklusif gitu. Kita tetap bisa membaur, kalau istilahnya itu tidak terwarnai tapi bisa mewarnai lah kayak gitu. Nah, itu yang saya dapat kayak gitu. Nah, ini juga waktu itu foto-foto dengan murid-muridnya, seragamnya saya lihat tadi biru-biru yang hari Seninnya itu masih sama. Nggak tahu kalau yang seragam putihnya ini masih sama atau enggak kayak gitu. Jadi banyak yang saya lihat tuh secara itu nggak berubah juga itu. Jadi kalau dulu itu juga belajarnya full day school. Saya ngerasain dulu belajar full day school sampai jam 5. Itu juga yang menariknya sains sama agama. Itu dulu juga saya pernah ngapalin beberapa juz juga tuh, dan itu hafalan saya terbanyak tuh di Nurul Rahman kayak gitu. Dan itu jadi modal yang kuat sebenarnya buat sampai sekarang tuh bikin yang menarik itu ya, saya bisa apa ya, yang orang lihat itu tetap berkiprah di dunia bisnis, tapi juga secara karakter, adab, dan tadi agamanya juga masih bisa kejaga kayak gitu. Terus juga ketua OSIS sama tadi juga jadi ketua OSIS, aktif di kompetisi. Yang saya rasain itu guru-gurunya tuh suportif, bahkan tanpa diminta kadang direkomendasiin ikut berbagai perlombaan. Saya pernah ngerasain ikut lomba matematika, olimpiade, terus juga macam-macam sebagainya, sampai ke olahraga futsal, olahraga yang memang diminati oleh siswanya pun akhirnya difasilitasin gitu. Sampai dulu saya juga masih ingat tuh, dulu dikasih pilihan mau ikut lomba matematika atau lomba futsal olahraga waktu itu. Dan itu dikasih kebebasan ke saya. Padahal kalau misalnya saya mikir buat kebaikan sendiri, waktu itu mungkin matematika lebih prestisius. Tapi saya bilang waktu itu, saya pengen bareng teman-teman ikut lomba futsal, dan akhirnya nggak memaksakan. Guru-guru kasih saya ikut lomba futsal juga kayak gitu. Dan itu yang saya lihat, kebebasan itu yang diberikan untuk mengembangkan minat dan memberikan tanggung jawab juga peran ke siswanya seperti itu. Dan yang paling penting ini yang berpengaruh sampai sekarang, pertama kali saya mengenal komputer dan internet itu di Nurul Rahman. Padahal dulu fasilitasnya itu secara gedung belum terlalu terbangun semua, tapi secara fasilitasnya dari komputer dan lain sebagainya, lab-nya itu sudah ada. Dan di situ saya pertama kali mengeksplor tentang komputer dan internet, yang akhirnya berpengaruh sampai sekarang kayak gitu. Jadi tadi kalau saya boleh bilang,
terkait yang saya paling berkesan banget sebenarnya guru-gurunya juga, guru-gurunya semuanya itu yang telah mengajarkan, mungkin nggak semua ilmunya ya yang saya implementasikan sekarang, tapi ilmu yang saya dapatkan itu beberapa saya pegang dan saya jadikan prinsip saya nih dalam menjalani hidup dan menjalani bisnis yang sekarang saya jalankan kayak gitu. Dan yang tadi menariknya juga tentang sains dan agama. Dulu saya bahkan cinta banget sama yang namanya fisika, ada Pak Asep juga di sini, matematika. Walaupun kuliahnya saya kuliah di bisnis, ekonomi, terus juga tambahan juga agama, jadi perspektifnya tuh luas, berbagai sektor yang saya dapatkan gitu ya. Dan yang ketiga juga tadi masalah sikap pembangunan karakternya juga ya, kreatif, mandiri, disiplin. Jam 7 telat tuh gerbang udah ditutup tuh, udah nggak bisa masuk, mau mohon gimana pun tuh nggak bisa. Nah itu yang jadi ngebangun karakter juga tuh. Saya sering banget sebenarnya dulu juga telatnya dikit banget, 7 lewat 1 menit 2 menit tuh udah ditutup kayak gitu, jadi udah nggak bisa masuk juga waktu itu ke sana. Dan tadi juga dari sisi makan, bersikap dan lain sebagainya itu benar-benar dibiasakan gitu, dan itu yang jadi pembentuk karakter yang sekarang. Dan yang paling penting tadi sebenarnya kepedulian sama lingkungan. Sering banget bikin acara-acara yang juga melibatkan warga sekitar waktu itu, ketika saya di OSIS juga ataupun dengan dengan guru-guru juga seperti itu. Dan yang paling penting di saya itu membangun kepercayaan diri. Dulu saya jadi ketua OSIS, bener yang dibilang tadi Rana juga. Kita kampanye tuh bener-bener kayak kampanye mungkin pemilihan wali kota dan lain sebagainya, bikin brosur, bikin ini dan lain sebagainya, program itu bener-bener dibebasin gitu. Jadi saya kalau mikir-mikir itu bahkan kayaknya lebih advance dari zaman saya SMA nih, kampanyenya nih dan lain-lain, sampai bikin programnya juga bener-bener dibebasin kayak gitu. Nah itu yang saya lihat membangun kepercayaan diri itu sangat-sangat diberikan, dan akhirnya kita bisa eksplorasi minat dan bakatnya tuh apa gitu, jadi nggak dibatasin gitu. Jadi kalau dari saya sih ke sana. Jadi dan saya sendiri sebenarnya punya adik juga, dan adik saya juga SMP bahkan SMA-nya. Kalau zaman saya dulu SMA-nya kayak masih peralihan ya, jadi saya belum bisa langsung, tapi adik saya itu SMP dan SMA-nya itu di Nurul Rahman juga kayak gitu. Jadi sama nih, sama-sama lintas generasi di keluarga saya juga sekolah di Nurul Rahman seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya sih mungkin itu aja, tadi sekalian update juga, udah lama nggak ketemu guru-guru, mohon doanya juga sekaligus bisa ngasih inspirasi juga ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Fauzan. Iya, amazing ya, Masya Allah. Ini Ananda Farid kita dan juga Rana serta Afgan ini kita apresiasi Bapak Ibu sekalian nih, alumni-alumni yang memang alhamdulillah dapat berkiprah di tengah masyarakat. Saya kalau ngelihat cerita, dengar cerita gini, waduh nostalgianya masih ini ya, kerasa banget ya. Semoga ini jadi satu momentum kita untuk saling lebih akrab lagi, dan juga yang terpenting memberikan satu gambaran kepada orang tua yang nanti putra putrinya akan bergabung. Ya kalau tadi kan Afgan kita lihat 11 dengan 12 sama Afgannya yang penyanyi tadi, kalau ini saya lihat Farid semakin tumbuh seperti ini, duta. Jadi 11-12 dengan Sheila on 7 ya. Oke ya, Farid, tetap sukses ya, Rana dan Afgan. Jangan bosan-bosan untuk terus menjaga silaturahmi yang sudah terbangun selama ini. Terima kasih banyak. Ini biar kita lanjut aja langsung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga ya, Pak Rusdi, silakan. Saya mau ngomong sedikit sama Farid. Iya, silakan. Ngomong sedikit sama Farid. Farid, ya Pak. Saya kan kebetulan punya teman nih, Bung Helmi Yahya ya. Oh, tahu kan? Ya. Tahu Pak, tahu. Nanti kapan-kapan ngomonglah sama dia gitu. Di bisa ngobrol-ngobrol, kita dapat bisa sharing pengetahuan gitu. Teman baik saya, Pak Elmi itu Pak. Satu ini zaman saya waktu di STAN dulu, ya, di kelas saya. Ya, Insya Allah bagus Farid. Saya doakan mudah-mudahan Farid terus berjaya. Saya kira ini contoh yang baik. Tadi yang dikatakan pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Insya Allah tadi dikatakan education is the mother of leadership. Nah, ini buktinya. Jadi memang kalau kita mau jadi pemimpin itu jalurnya adalah pendidikan, dan pendidikan itu seumur hidup ya. Jadi melalui
tadi formal education, informal education, sama non formal education. Informal education ini yang kita butuhkan. Ini Pak Arit sudah mampu mendidik nelayan-nelayan kita ini. Saya sangat terharu gitu. Saya kira ini kita harus support betul. Saya support. Dan insya Allah nanti kita coba sondingkan dengan Pak Cip Ismail nanti ya, Pak Fauzan ya. Ada waktu, baik ketua yayasan dengan Pak Mahfuz Sidik misalnya nanti kita bikin Zoom kalau kita Zoom khusus nanti ada alumni kita yang berprestasi kita kumpulkan gitu dengan apa namanya itu yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Pak Arit, mudah-mudahan usaha-usaha Pak Arit ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusdi. Iya. Kak Farid, insya Allah nanti startupnya jadi unicorn, bahkan lebih dari itu ya. Kita support semua dan juga Karana nih semoga terus berkarir. Ustadz Afgan walaupun masih semester berapa 3 tadi sudah bisa mengaktualkan diri. Ini kalau jadi kolaborasi antar 3 ini akan jadi kolaborasi trio apa namanya bukan trio macan pastinya gitu ya, tapi trio akademik ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk teknis kita mungkin kasih waktu sedikit ini buat Pak Dayat selaku penanggung jawab IT, Bu Ferry dan juga Pak Bekti. Sebelum nanti kita lanjutkan, mungkin silakan Pak Dayat secara singkat saja. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kondisi pandemi, tentunya pembelajaran itu kan kebijakan dari pemerintah adalah kita pembelajaran jarak jauh. Meskipun sekarang saat ini sudah mulai ada pembolehan untuk belajar tatap muka tapi secara terbatas, tetapi tetap saja perlu adanya dukungan-dukungan berupa teknologi yang kita siapkan. Nah, karena itulah kemudian SMP Tinur Rahman juga menyediakan dan mempersiapkan sebuah aplikasi, sebuah fasilitas yang bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk mendukung program pembelajaran. Jadi kita punya aplikasi e-learning, namanya adalah e-learning SMP Tinur Rahman. Selintas saya akan menunjukkan ayah bunda seperti apa sih isi dari e-learning itu. Jadi intinya isi e-learning ini adalah bahwa para bapak dan ibu guru itu akan memberikan materi pembelajaran baik berupa video maupun berupa slide, baik itu PowerPoint, PDF dan sebagainya, itu lewat e-learning. Nah, selain itu juga bapak ibu guru nanti akan memberikan tugas-tugas penugasan itu juga melalui e-learning. Nah, jadi anak-anak kita akan sangat didukung, akan sangat dibantu dengan materi-materi dan juga dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang lebih interaktif yang bisa diikuti. Ini sebagai contoh saja saya berikan, misalnya kita lihat ini ada mata pelajaran Penjaskes misalnya. Nah, jadi di sini ada materinya yang bisa di-download oleh siswa-siswi ya. Nah, misalnya ini kita lihat materi Penjaskes, ini ada dari gurunya memberikan materi tentang kita lihat dulu sebentar. Tentang sepak bola. Nah, jadi di materi ini para siswa nanti akan bisa mempelajari tentang materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kondisi kita pembelajaran 40 menit lewat Zoom ini akan bisa didukung dengan materi-materi yang bisa dipelajari sendiri oleh anak-anak kita. Nah, ini materinya dalam bentuk bacaan ya, dalam bentuk bacaan. Nah, tapi selain dalam bentuk bacaan, biasanya guru juga akan melampirkan bentuk video. Di sini maka ada link YouTube-nya. Nah, bisa kita diakses juga ya. Siswa akan bisa mengakses, orang tua juga bisa mengakses. Oh, ini mohon maaf nih, tidak bisa buka nih. YouTube-nya lagi ada bermasalah sepertinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya adalah bahwa sekolah memfasilitasi untuk pembelajaran, baik itu nanti kondisi masih belum normal maupun kondisi sudah normal, tetap kita akan membantu proses pembelajaran dengan fasilitas teknologi, dengan e-learning ini. Sebab meski bagaimanapun
era digital menjadi sebuah tantangan, era digital sudah di depan mata, dan mau tidak mau, siap tidak siap, kita sebagai generasi muda juga harus siap menerima era digital ini. Saya kira itu saja penjelasan singkat tentang e-learning SMP Ibnu Rahman. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa dieksplor lebih jauh tentang seperti apa SMP Ibnu Rahman, juga bagaimana siswa bisa mengakses e-learning yang terdapat pada SMP Ibnu Rahman. Itu saja Pak Fauzan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dayat. Mungkin langsung ke Bu Ferry ya, berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Silakan Bu Ferry untuk menyampaikan, dan setelah ini dimohon kesediaan Pak Bekti sedikit untuk menjelaskan program tahfidz. Ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fauzan atas waktu yang diberikan. Apresiasi yang kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM, selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala SMP IT Nur Rahman, dan kepada Bapak Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala Sekolah SMP IT Nur Rahman, serta Bapak Ibu Guru SMP Nur Rahman yang bergabung pada hari ini, kepada alumni ya, alhamdulillah menyempatkan hadir juga hari ini, serta calon orang tua siswa dan siswa yang juga bisa hadir dalam kesempatan hari ini dalam open house silaturahim calon orang tua dengan sekolah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya tadi sebenarnya sudah cukup banyak disampaikan oleh Bapak Ahmad Basyari, kemudian juga Pak Hidayatullah selaku Ketua Tim IT SMP Nur Rahman. Ya, sedikit saya akan menyampaikan terkait proses pembelajaran di SMP Nur Rahman. Selama kegiatan pembelajaran dalam era pandemi ini, tentunya kita juga perlu menyiasati ya, sehingga proses pembelajaran yang sudah kami rencanakan, sudah kami susun itu tetap berjalan dengan baik. Nah, ketika proses pembelajaran dengan jarak jauh ya, kita melakukan dengan sebenarnya tidak jauh berbeda ya, hanya dunianya saja yang berbeda. Jadi proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana semestinya. Ya, biasanya ya, kita melalui Zoom ya, setiap hari siswa-siswi SMP Nur Rahman belajar melalui Zoom. Jadi ada proses pembelajaran terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan tugas gitu ya, seperti biasa. Jadi ada proses pembelajaran yang mereka lalui. Jadi tidak hanya tugas langsung gitu yang diambil di sekolah, tidak seperti itu, tapi memang ada proses pembelajaran terlebih dahulu yang dilakukan via Zoom gitu ya. Dan ini dilakukan dari jam 7:30 setelah ubudiyah, kemudian sampai jam 11.40. Jadi kalau dihitung dengan jam, jumlah pelajaran dalam satu hari itu hanya 4 pelajaran, karena memang arahan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Nah, untuk proses pembelajaran ini sendiri, kita banyak sekali melakukan ya pembinaan gitu ya, baik secara mungkin kepribadian tadi yang sudah dirasakan juga dan disampaikan oleh para alumni gitu ya, dan juga bagaimana mengembangkan minat bakat mereka. Makanya nanti dalam proses pembelajaran ini di kelas 9 akan ada tes ya, tes minat dan bakat
yang nantinya akan mereka gunakan untuk melakukan pendidikan lebih lanjut gitu ya. Jadi kita memang benar-benar ingin menggali yang menjadi minat dan bakat mereka, dan kita terus melakukan pengembangan. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bapak Hidayatullah gitu ya, dengan melakukan terobosan dengan e-learning. Dan dalam e-learning ini juga ya nanti Bapak Ibu guru semuanya mendokumentasikan pembelajaran yang telah dilakukan hari itu. Jadi direkam dan dimasukkan dalam e-learning. Jadi untuk anak-anak yang mungkin pada saat itu memiliki tantangan untuk belajar di hari itu, mereka tetap bisa menikmatinya melalui e-learning. Jadi bisa dilihat ulang apa yang dipelajari di hari itu. Dan semua pembelajaran juga dilakukan dengan e-learning ini, ya ulangan, kemudian penugasan yang sifatnya itu juga tidak melulu soal yang bentuknya tanya jawab seperti itu, tapi bagaimana mereka mengeksplor kemampuan mereka dengan bentuknya ya video, ya bagaimana mereka melakukan public speaking dan sebagainya. Jadi lebih banyak aplikasi dari apa yang mereka dapatkan di mata pelajaran yang diberikan di sekolah kita. Kemudian juga untuk ekskul ini yang kita tawarkan di era pandemi ini ada 11 ya. Nah, kalau kita di era normal atau kondisi normal ini ada yang di sebelah kanan yang sifatnya fisik ya, olahraga, mana futsal dan sebagainya. Ini olahraga atau ekskul yang kita tawarkan yang ada di SMPT Nurul Rahman. Kemudian juga untuk memfasilitasi anak atau siswa yang memiliki bakat di bidang tertentu, kita memiliki yang namanya klub mata pelajaran. Ada tahfiz, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, ini fasilitas yang memang sengaja kami berikan untuk tadi mengakomodir apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minat gitu. Jadi semua akan tergali ya seperti itu. Dari dua hal ini kita memiliki capaian seperti ini. Ini capaian kita di tahun 2001-2002, artinya yang saat ini sedang berjalan gitu. Ada beberapa mata lomba yang sudah kita ikuti dan capaiannya cukup baik gitu ya. Tingkatnya juga tidak hanya Kota Depok, tapi juga sampai internasional gitu ya. Ada yang juara 2 dalam bidang matematika nih, Fadel Muhammad juara 2 Rafusco Competition tingkat Depok, juara 1 sama dengan jenis lomba yang sama Olimpiade Science, kemudian juga International Kangaroo Mathematics ya Contest ya ini 2020. Kemudian juga yang berikutnya ada rock ya, medali perunggu ini juga dilakukan secara online. Kemudian ya ini lomba-lomba yang diikuti oleh para siswa di SMPT Nurul Rahman sebagai bentuk dari aplikasi apa yang mereka dapatkan di kelas-kelas yang sudah kita berikan. Mungkin ini sekilas saja Bapak Ibu ya, nanti lebih lanjut ada tahapan yang berikutnya yang akan disampaikan karena waktu juga terbatas. Mungkin sampai ini yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Bapak Ahmad Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ferry tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran sampai capaian-capaian anak-anak kita. Artinya ayah bunda sekalian bahwa yang menjadi utama anak-anak kita adalah bagaimana mereka menjadi anak yang soleh. Adapun prestasi-prestasi adalah semacam buah dari kesalehan anak-anak kita. Kalau kita sering menganggap bahwa bagi Nurul Rahman tidak cukup kamu harus pintar, tapi juga kamu harus soleh. Kamu harus menjadi orang yang memang betul-betul dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, maka segala pintu kemudahan insya Allah akan Allah berikan. Baik, ya Bunda, terakhir kita akan dengarkan pemaparan sedikit tentang program unggulan kita yaitu Tahfizul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Bekti. Kepada Pak Bekti, Khalid tafadhol. Terima kasih Pak Haji Ahmad Fauzan LC. Yang kami hormati Bapak Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Haji Tengku Rusdi AKMM, Bapak Kepala SMPT Pesantren Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI,
Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian orang tua calon siswa SMP ITN Nur Rahman, segenap alumni SMP ITN Nur Rahman, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Izinkan pada kesempatan kali ini yang singkat, insya Allah saya akan menyampaikan program tahfiz dan tahsin yang dilakukan di SMP ITN Nur Rahman. Mohon izin untuk berbagi layar sebentar. Ya. Skip aja dari sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memulai sebuah program ini, saya memiliki sebuah moto yang ini juga saya sampaikan kepada tim. Alhamdulillah pada sudah dua tahun ini untuk pembelajaran tahfiz kita memiliki tim yang memang khusus untuk mengajar tahfiz saja, dan teman-teman ini tidak dilibatkan untuk di pembelajaran lainnya supaya lebih fokus, dan alhamdulillah itu bisa kita rasakan adanya peningkatan pembelajaran yang lebih efektif dengan itu. Di samping itu kami juga menyampaikan bahwasanya untuk menyampaikan sebuah materi itu bukan hanya sekedar bermodalkan pengetahuan tentang metodologi, tapi jauh lebih daripada itu. Ruh seorang guru itu jauh lebih penting. Jika dikatakan dalam ungkapan Arab ini, at-thariqu ahammu minal madah, metode itu lebih baik daripada sebuah konten, bahan, materi. Wal mudaris ahammu minat thariqah, dan guru itu atau pengajar itu lebih baik daripada sebuah metode itu sendiri. Dan yang jauh lebih penting adalah ruhul mudaris. Jiwa seorang pendidik itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Makanya yang sering kami sampaikan ketika kami mengadakan rapat evaluasi rutin dengan teman-teman tim tahfiz untuk senantiasa kita menjadi guru yang benar-benar bisa mendidik, bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi mendidik mereka. Terlebih ini yang kita ajarkan adalah Quran, sehingga apa yang kita ajarkan itu akan terpatri gitu ya. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita tanamkan kepada peserta didik kita, itu adalah hal yang baik, hal yang mulia, yang terus harus dijaga terus-menerus gitu. Kalau bisa target 30 juz itu bukan hanya sekedar berada di lembaga pendidikan, tapi itu adalah target seumur hidup yang tidak berhenti saat kita selesai dari sebuah pendidikan. Ini yang selalu kita sampaikan ke teman-teman. Adapun alur pembelajaran yang kita lakukan itu diawali dengan tes baca Quran yang menjadi awal bagi kita untuk melakukan placement penempatan supaya pembelajaran nantinya bisa efektif sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Kemudian setelah ada tes itu dikelompokkan, dan tadi yang seperti saya sampaikan, kita memiliki 10 pengajar untuk tahfiz, dan jika dibagi kepada seluruh siswa di setiap level, itu satu kelompok terdiri dari 12 atau 13, paling banyak 13, tidak lebih dari itu. Sebuah rasio yang masih cukup bisa ditoleransi ya. Jika seandainya dalam satu kelas 30 hanya diampu atau diajar oleh satu guru, itu agak berat sepertinya untuk mengajar tahfiz. Maka kami mengupayakan untuk tenaga pengajar tahfiz ini kita minta untuk supaya ditambah agar pembelajaran bisa lebih maksimal seperti itu. Kemudian di masa pandemi ini kita juga sadar bahwasanya pertemuan kita sangat terbatas dengan siswa, berbeda saat kita melakukan pembelajaran tatap muka. Maka selain pembelajaran yang ada di jam efektif melalui Zoom, kami membuka atau menyediakan waktu yang seluas-luasnya kepada seluruh siswa peserta didik untuk melaksanakan, jika ingin tahsinul qiraah ataupun ingin melakukan setoran hafalan, itu kita sudah buat komitmen dengan teman-teman di tim tahfiz itu untuk membuka jam dari mulai setelah zuhur dari jam 1 sampai jam 4. Bahkan ada yang anak-anak kemudian minta untuk melakukan tahsin, perbaikan bacaan itu dari ba'da maghrib. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan di teman-teman kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen yang kita bangun untuk
mencapai target kita dalam pembelajaran tahfiz ini. Kemudian selain itu kita juga mendorong anak-anak setelah mereka selesai mencapai juz tertentu, kita dorong untuk melakukan sertifikasi sebagai sebuah ujian bahwasanya mereka masih menjaga, dan itu memang benar-benar menjadi media bagi mereka untuk memurojaah, menjaga dan mengulangi hafalan-hafalan mereka, sehingga yang sudah mereka dapatkan itu tetap terjaga. Kemudian di samping itu, selama pandemi kemarin, selama semester yang sudah kita jalani di semester Gasal ini, alhamdulillah kita mengadakan juga jam tahsin tambahan di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika anak-anak datang, sebagian yang kemarin ada yang datang ke sekolah, itu kita laksanakan tahsin di masjid pagi hari dengan seluruh tim yang ada. Tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Sebagian ada yang di dalam, untuk yang akhwat ada di luar. Jadi berada seperti itu, dan itu tetap dipantau, dibimbing pertama secara kolektif dari depan, kemudian melalui guru-guru yang lain yang berada di belakang yang memantau itu, mendengar, menyimak satu persatu, didengarkan satu persatu, dibenerin satu persatu sampai tidak ada yang salah lagi. Ini yang kita lakukan di pagi hari dan siang hari. Dan siang hari itu kita mulai dari ba'da sholat zuhur, dari 12:30 sampai jam 1. Kemudian tadi proses pembelajaran dalam kelompok, insya Allah untuk semester ini kita akan mencoba menerapkan membagi dalam 40 menit yang kita miliki di dalam pembelajaran itu, 10 menit kita akan gunakan untuk murojaah, itu mengulangi hafalan yang sudah kita miliki. Kemudian 10 menit berikutnya itu membaca hafalan yang sedang dihafal, surah yang sedang dihafal. Kemudian dalam 20 menit sisanya kita gunakan untuk melakukan setoran hafalan. Itu yang akan coba kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pemetaan waktu seperti ini bisa lebih efektif dan bisa lebih maksimalkan hasil dari pembelajaran kita. Selain itu, ada stimulus lain yang kami lakukan, diantaranya lomba tahfiz yang insya Allah juga akan kita lakukan di saat kelas meeting nanti. Lomba, kemudian ada sertifikasi juga, dan yang terakhir di kelas 9 itu ada setoran hafalan di kelas 9 yang menjadi bukti untuk pencapaian mereka selama pembelajaran 3 tahun itu. Kita akan ujikan kembali di kelas 9, sehingga ini menjadi media mereka untuk tadi murojaah, mengulangi hafalan yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran di 2 tahun sebelumnya. Dan anak-anak yang sudah selesai ataupun mengikuti sertifikasi itu dan kemudian mereka lulus, juga yang 9 telah mencapai juz tertentu, ada yang sampai 4 juz, ada yang 5 juz, itu kita berikan sertifikat di akhir sebagai bukti bahwasanya mereka sudah mencapai juz tertentu dalam pembelajaran mereka di SMPT Nur Rahman. Selain itu, kita juga melakukan evaluasi tentunya dari pembelajaran yang ada. Evaluasi itu program rutin terhadap yang sudah kita lakukan dengan teman-teman tim tahfiz, kemudian pembelajaran di kelompok masing-masing, dan juga kita adakan koordinasi antar pengajar di tim tahfiz. Ini kita lakukan rutin, alhamdulillah berjalan selama 1 semester ini. Ini dalam rangka kita menjaga supaya pembelajaran ini bisa terus berjalan, terjaga dengan baik, dan kualitasnya tidak berkurang meskipun saat ini kita dalam masa pandemi dan pembelajaran sangat terbatas sekali. Saya kira demikian Pak Fauzan dan Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian saya tentang materi tahfiz dan tahsin di SMPT Nur Rahman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bekti atas paparannya. Tadi sejumlah program sudah dipaparkan, testimoni. Mungkin yang terakhirnya Ayah Bunda sebelum kita menutup, kan memang harusnya jam 10:30, bergeser sedikit tapi nggak apa-apa. Pertama yang ingin kami sampaikan dalam pelaksanaan tes PPDB tanggal 18 dan 19 Desember itu, pertama kalau diikuti dengan alur yang ada harusnya itu offline, tapi memang karena belum memungkinkan kita laksanakan secara online. Insya Allah nanti akan ada tutorialnya dan akan kita share di grup WA para peserta. Tapi gambaran yang sederhana yang ingin kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu depan itu akan ada pelaksanaan 2 tes. Tes yang pertama yaitu berkaitan dengan
tes akademik dan baca tulis Al-Quran. Ini kita lakukan secara online, di mana nanti akan kita libatkan juga siswa masuk ke dalam Zoom. Semuanya masuk ke dalam Zoom ini, dan kita akan berikan link Google Form untuk bisa anak-anak mengikuti proses tes akademik dari mata pelajaran yang akan kami sampaikan melalui grup WA. Selesai melaksanakan tes akademik, para peserta akan diarahkan langsung untuk tes baca Al-Quran. Ini tes untuk pemetaan anak-anak kita sejauh mana potensi mereka baca, sehingga nanti ketika mereka bergabung, pemetaannya sudah kita ketahui. Berikutnya di hari Minggu itu kita akan mulai juga tes psikotes. Jadi mohon ayah bunda seluruh tes diadakan pada pukul 8. Mohon akhirnya sudah hadir pukul 8. Ketika pukul 8 itu kita bisa running sesuai dengan yang ditetapkan, dan kalau ada kendala, ayah bunda bisa menghubungi panitia untuk kita fasilitasi. Jadi misalnya ada kendala jaringan atau perangkat, nanti kita akan coba fasilitasi sesuai dengan apa yang menjadi protokol kesehatan. Dan berikutnya bunda, ini kan tes psikotes dan akademik Sabtu Minggu. Nah, di minggu depannya tanggal 25 Desember itu kita akan melaksanakan wawancara. Adapun wawancara dilakukan dengan pertama protokol kesehatan, yang kedua kita akan melaksanakan secara offline. Nanti akan ada teknis secara khusus kita akan berikan dalam grup WA, sehingga ayah bunda bisa mengikuti proses tes, proses wawancara tersebut. Dan karena pada hari tersebut kita akan mengumumkan hasil dari tes akademik dan psikotes untuk selanjutnya melaksanakan proses daftar ulang. Saya rasa cukup ya untuk kegiatan kita pada pagi dan menjelang siang hari ini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, ayah bunda bisa nanti melalui WA. Insya Allah kita akan langsung jawab apa yang mungkin menjadi pertanyaan ayah bunda sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang menjadi niat baik kita dalam mendidik anak-anak kita, Allah mudahkan segala kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluarnya, dan kita semua dapat keluar dari kondisi pandemi ini dengan penuh keimanan. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura talamidana wa umura mudarrisina wa umura madrasatina nurur rahman ma damatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayah bunda, sebelum saya tutup, jika memang ada mungkin di antara ayah bunda yang bisa merekomendasikan siswa-siswi dari sekolah anak-anak kita, insya Allah kami dari panitia akan membantu sekaligus memberikan semacam apresiasi kepada ayah bunda yang dapat merekomendasikan. Bisa hubungi ke Bu Ambar langsung untuk kita bisa tindak lanjuti. Baik ayah bunda sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan open house ini. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua. Kita tutup bersama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf, dan buat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.